Halo guys, welcome to Ade Riki. Kali ini, Ade Riki akan membahas selanjutan film Kung Fu Cool Master. Bagi kalian yang belum nonton season satunya, silahkan ditonton dulu, agar kalian tidak bingung sama alur ceritanya. Ya, film ini mengisahkan seorang pendekar yang bernama Wuji untuk menyelamatkan para kelompok perguruan besar yang ditangkap oleh kerajaan Datu. Bagaimana ceritanya? Yuk tonton dulu yang ini. Whoa, looking at my drip, looking at your drip. Whoa, mommy, look at me. Oh, I'm killing it. Whoa. Di awal film memperlihatkan Wuji dan anggotanya sedang berada di wilayah kerajaan Datu. 已经有效的话，我会给你们信号。Kemudian Xin berpindah ke Jomin yang sedang menghadap Raja Luyang, yaitu ayahnya. Di sini ayahnya menyuruh Jomin untuk segera merebut golok pembunuh naga dan menghabisi sekte Ming. Karena dengan adanya pedang langit dan golok pembunuh naga, mereka tidak akan terkalahkan. Lalu Jomin menyuruh Kutao untuk membawa Jiro ke hadapannya dan menyuruh Jiro untuk bertarung. Jika Jiro menang, maka ia akan dibebaskan. Namun, di sini Jiro menolaknya dan rela dibunuh karena Jiro tahu bahwa Jomin cuma ingin meniru jurus pedang Emei. Saat Jomin mau membunuh Jiro, datanglah Wuji menyelamatkannya. Dan di sini Wuji mengungkapkan identitasnya kepada Jiro, bahwa Jiro adalah teman masa kecilnya. Namun Jiro menyuruh Wuji pergi duluan karena Jiro khawatir dengan kelompoknya. Saat Wuji pergi, Jomin menyuruh Kutao mengejarnya dan terjadilah pertarungan antara Wuji dan Kutao yang disaksikan oleh anggota sekte Ming. Akan tetapi, ternyata di sini Kutao adalah utusan sayap kanan sekte Ming yang sudah lama menghilang. Dan fakta baru pun terungkap, Kutao adalah kakaknya Yan Xiao. Di sini Kutao mengatakan bahwa dia sengaja menjadi anggota kerajaan karena dia ingin memata-matai kerajaan. Ia juga mengatakan bahwa kelompok enam besar saat ini terkena racun pelemah tubuh. Kemudian Uji menanyakan di mana obat penawarnya. Kutao menjawab bahwa obat penawarnya sekarang berada di tangan dua tetua Xinming atau tapak beracun. Kemudian Yang Xiao memberi ide dengan menyuruh Kutao untuk menyebak kedua tapak beracun. Singkat cerita, Kutao pun dapat mengalahkan dua tapak beracun dan mengambil obat penawarnya. Sementara itu, Ketua Eme yang takut Jiro dan Wuji menjalin hubungan yang spesial, menyuruh Jiro bersumpah untuk tidak menikah dengan Wuji. Dan jika ia ingkar, maka ia akan sial 7 turunan. Dalam hatinya Jiro menangis mendengar ucapan Ketua Emei. Ia harus rela mengorbankan cintanya untuk Uji demi perintah Ketua Emei. 之前为父亲和父母在地下，师父灭绝，化为厉鬼，若遇到生儿育女，世世代代为奴。 Setelah Jiro bersumpah, Ketua Emei pun memberikan posisi ketuanya kepada Jiro dan mengungkapkan jurus rahasia di balik pedang langit dan golok pembunuh naga. 屠龙刀和倚天剑。 Kemudian di luar menara penjara, kakaknya Jomin yang telah mengetahui Kutao adalah pengkhianat, menyuruh prajurit untuk membakar menara tersebut. Kutao yang sudah terkepung akhirnya ia memanggil para bala bantuan untuk menyelamatkan mereka. Akan tetapi, menara penjara yang sudah terbakar memaksa Wuji untuk menyelamatkan mereka dengan menggunakan jurus menggeser alam dan bumi. Dan satu persatu pun akhirnya mereka diselamatkan, kecuali dua orang yang bertarung, yaitu Ketua Emei dan satu tapak beracun. Xin pun berpindah ke Jomin yang sedang dimarahi oleh ayahnya karena perguruan enam besar semuanya telah bebas. Di sini ayahnya mencopot rencana komando dan memberikannya ke Cheng Kun. Meskipun Jomin dicopot jabatannya, akan tetapi ia tetap akan meneruskan rencananya
untuk mengungkap di balik jurus rahasia pedang langit dan golok pembunuh naga. Untuk itu, Jomin datang menemui Wuji dan menyampaikan permintaan keduanya. Di sini Jomin mengatakan bahwa permintaan keduanya, ia ingin meminjam golok pembunuh naga selama 1 jam. Wuji pun menyanggupi permintaan itu, akan tetapi ia harus izin dulu kepada ayah angkatnya, yang dimana ayah angkatnya adalah Singa Emas. Dan akhirnya mereka pun pergi ke Pulau Pinghu, ditemani Xiao dan juga Jiro. Sesampainya di sana, Wuji mendengar suara auman Singa Emas. Rupanya Singa Emas telah diserang oleh 3 orang yang menggunakan cadar, yang dimana 3 orang itu adalah utusan Sekte Ming yang telah lama menghilang. Dan terjadilah pertarungan antara Wuji dan 3 pendekar itu. Sementara itu, Xiao pergi menghadap wanita bercadar, yang dimana ternyata itu adalah ibunya, yang bernama Raja Naga Hijau. Rupanya, di sini Xiao sengaja diperintahkan ke Kuan Minling untuk mencari kitab jurus penggeser alam dan bumi, dan perahu yang mereka tadi tumpangi telah dihancurkan oleh pasukan Raja Naga Hijau. Di sini ibunya Xiao meminta Wuji untuk menunjukkan jurus menggeser alam dan bumi dan menyerahkan pedang langit. Maka mereka akan dibiarkan pergi. Akan tetapi, Jomin menolaknya. Akhirnya ibunya Xiao pun memberi mereka kesempatan untuk berpikir selama 1 hari. Lalu Xiao pun pergi dengan ibunya. Kemudian Wuji bertemu dengan Singa Emas. Namun, karena takut itu adalah musuh, Singa Emas pun menyuruh Wuji mengaum, yang membuat semua pulau bergetar. Akhirnya Singa Emas pun percaya bahwa itu adalah Wuji. Di sini Singa Emas ingin memberikan hormat kepada Wuji karena ia telah diangkat menjadi ketua Sekte Ming. Akan tetapi Wuji menolaknya. Wuji berkata, di tempat ini hanya antara anak dan ayah. Lalu mereka membahas Xiao yang membawa golok pembunuh naga. Akan tetapi Jomin mengatakan bahwa Xiao mungkin akan kembali karena ia tahu bahwa Xiao menyukai Wuji. Sin pun berpindah ke Xiao yang sedang lari dikejar-kejar 3 pendekar api suci. Kemudian datanglah Wuji. Xiao pun langsung melemparkan golok pembunuh naga. Di sini Wuji menyuruh 3 pendekar melepaskan Xiao. Akan tetapi 3 pendekar menolaknya sebelum Wuji memberikan pedang langit dan golok pembunuh naga. Dan pertarungan sengit pun terjadi. Akan tetapi Jiro harus terluka, terkena sabetan senjata api suci yang mengarah ke Xiao. Kemudian Jomin memberitahukan kepada Singa Emas bahwa alasan Wuji datang ke sini adalah untuk meminta izin kepadanya tentang meminjam golok pembunuh naga. Singa Emas pun setuju karena sudah berpuluh-puluh tahun lamanya ia belum mengetahui jurus rahasia pedang langit dan golok pembunuh naga. Dan mereka pun akhirnya berlatih dengan bertukar pedang selama 1 jam. Akan tetapi, mereka belum menemukan rahasianya. Sementara itu, ibunya Xiao menyuruh mereka untuk menyerah, karena kalau tidak, besok pagi dia akan tewas. Rupanya, ibunya Xiao adalah seorang gadis suci, yang menurut aturannya jika gagal, maka ia akan dibakar hidup-hidup oleh api suci. Kemudian, Xiao mengajak Wuji untuk menyelamatkan ibunya. Sesampainya di sana, mereka dihadang oleh 3 pendekar api suci. Kemudian Xiao menghampiri ibunya dan berkata ia sudah siap. Di sini Wuji pun terlihat bingung apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Tetapi ibunya Xiao mengatakan nanti kita akan menjelaskan semuanya. Singkat cerita, Wuji dihampiri seorang gadis yang memakai cadar putih, yang dimana itu adalah Xiao. Wuji pun menanyakan kepada Xiao kenapa bertampilan seperti itu. Xiao menjawab, sekarang aku adalah gadis suci Sekte Ming. Rupanya Xiao telah mewakili ibunya menjadi ketua gadis suci.
agar ibunya tidak jadi dihukum. Xiao Chou juga mengatakan bahwa ia sudah menyiapkan kapal untuk Wuji dan lainnya pulang. Xiao Chou juga mengatakan bahwa selama jadi gadis suci, ia tidak boleh berhubungan dengan pria manapun. 圣女一生守贞，也永远不能和任何男子接触。我们以后都不能再见面了。 Xin pun berpindah ke Wuji yang sudah ada di tempat singa emas. Di sini Wuji mengatakan bahwa Xiao Chou telah memberinya kapal dan besok kita akan pulang. Sementara itu, Jomin mengajak Wuji dan singa emas meminum arak Shifang dan mereka pun akhirnya mabuk dan tertidur. Saat keesokan harinya, Wuji yang terbangun terkejut melihat di dalam tidak ada siapa-siapa. Saat Wuji pergi keluar, ia melihat Jiro yang tergeletak di bawah. Di sini Jiro mengatakan bahwa Jomin menaruh obat tidur di dalam arak. Jomin juga membawa singa emas serta pedang langit dan golok pembunuh naga. Dan akhirnya Wuji dan Jiro kembali ke Kuan Minling. 各位，此去冰火岛变成俄境。是。 Xin pun berpindah ke sekte Emei yang sedang melakukan penghormatan kepada mendiang gurunya. Tiba-tiba ada seseorang datang menyerang dan terjadilah pertempuran. Tak lama berselang, datanglah Jiro menyelamatkan semua anggota sekte Emei. Singkat cerita, Wuji pun akhirnya menikah dengan Jiro. Saat pernikahan berlangsung, datanglah Jomin. Di sini Jomin mengungkapkan permintaan yang ketiga, yaitu jangan menikahi Jiro dan menunjukkan sehelai rambut singa emas, yang membuat Wuji sedikit kesal. Mendengar semua itu, Jiro pun marah dan langsung menyerang Jomin. Jiro mengatakan jika Wuji membatalkan pernikahannya, jangan harap bisa kembali lagi. Akan tetapi, Wuji tetap pergi. Kemudian, Jomin yang pergi dengan Wuji, Jomin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Rupanya, yang mengambil pedang langit dan golok pembunuh naga adalah Jiro, serta yang membawa singa emas. Sementara itu, Jiro yang sudah di tempat perguruan Emei, ia kedatangan tamu, yaitu Cheng Kun. Di sini Cheng Kun menyuruh Jiro untuk membuat perkumpulan 6 besar dan membuat masalah dengan dunia persilatan. Keesokan harinya, ke-6 perguruan besar pun sudah berkumpul. Di sini Jiro mengatakan bahwa siapa yang mau balas dendam ke singa emas dipersilahkan melukainya dan kemudian membunuhnya. Rupanya, pada 30 tahun lalu, singa emas telah membunuh secara brutal. Jang Wuji yang mendengar itu meminta Jiro untuk melepaskan ayah angkatnya. Akan tetapi, Jiro menghiraukannya dan tetap pada pendiriannya. Raja kelelawar pun langsung menyerang Jiro. Akan tetapi, Jiro yang sudah menguasai jurus cakar tengkorak putih dengan mudah mengalahkan Raja kelelawar. Wuji yang melihat itu langsung datang menyelamatkan Raja kelelawar. Dan pertarungan pun terjadi, guys. Saat pertarungan terjadi, tiba-tiba ada seorang murid Emei melaporkan bahwa ada seseorang yang menerobos masuk dan sudah banyak murid yang tewas. Ternyata seseorang itu adalah si bebengok Cheng Kun, guys, si biang kerok. Di sini Cheng Kun berhasil mengambil pedang langit dan golok pembunuh naga. Mengetahui itu, Jiro pun langsung melihatnya. Kemudian ia langsung menyerang Cheng Kun. Akan tetapi, Cheng Kun yang sudah menguasai jurus telunjuk besi membuat Jiro kewalahan. Tak lama berselang, Wuji pun datang.
Sementara itu di luar 6 perguruan besar telah dikepung oleh prajurit kerajaan yang di bawah komando Cheng Kun dan terjadilah pertarungan. 出来吧。 Uji yang kewalahan melawan Cheng Kun akhirnya dibantu oleh 3 pendekar api suci. Rupanya di sini Raja Naga Hijau datang membantu. Ia mengatakan bahwa sekarang jurus menggeser alam sudah dikembalikan kepada perguruan Emei. Senjata api suci juga sekarang sudah dikembalikan ke sekte Ming. Dan sekarang Wuji berhak menggunakan senjatanya. 管你什么宗教分教！ Saat Cheng Kun menyuruh prajurit memanah 6 perguruan besar, datanglah Zhao Min. Rupanya banyak prajurit yang masih setia kepada Zhao Min. Melihat itu, Cheng Kun pun langsung menyerang Wuji dan pertarungan pun dilanjutkan. Dan akhirnya Cheng Kun pun dikalahkan dengan jurus api suci. Wuji langsung memanggil singa emas untuk membalaskan dendamnya. Akan tetapi, singa emas kali ini memaafkan perbuatan si Cheng Kun, guys. Di akhir film, terlihat Jiro yang sedang terluka parah dihampiri Wuji dan Zhao Min. Di sini Jiro meminta maaf kepada Wuji dan Zhao Min dan menyuruh mereka menikah. Film pun selesai. Buat kalian yang mau nonton video terbaru dari Ade Riki, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Saya Ade Riki, izin pamit, bye.